Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunisa akan menjelaskan mengenai letak geografis Kerajaan Mali. Kerajaan Mali merupakan kerajaan Islam atau kekaisaran Islam di Afrika Barat. Kerajaan Mali ini terletak di sekitar lembah Sungai Niger. Kerajaan Mali juga sejaman dengan Kerajaan Ghana dan Kerajaan Songhai. Dengan urutan secara kronologis, yang pertama adalah Kerajaan Ghana, lalu Kerajaan Mali, dan terakhir adalah Kerajaan Songhai. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya persilakan. Kekaisaran Mali letaknya terdiri dari hampir seluruh wilayah antara Gurun Sahara dan hutan pantai. Kekaisaran Mali ini terbentang dari Samudra Atlantik sampai Niamey modern di Niger. Hingga pada tahun 1350, dapat dikatakan bahwa Kekaisaran Mali ini memiliki luas kira-kira kurang lebih dari 439.400 km persegi. Sebagai akibat dari lokasinya yang berada di sebelah selatan Gurun Sahara, Mali pun memiliki iklim yang gersang. Namun, hal tersebut tidak menjadi halangan bagi Mali untuk menjadi salah satu negara yang terkaya pada masanya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai perkembangan Kerajaan Mali kuno. Kerajaan Mali kuno merupakan salah satu kerajaan Islam yang ternyata sejaman dengan kerajaan lain yang terletak di Afrika, seperti ada Kerajaan Ghana dan Songhai. Sejak dahulu, Kerajaan Mali ini dikenal sebagai kerajaan yang memiliki peradaban Islam yang tinggi. Selain itu, Kerajaan Mali merupakan salah satu kerajaan yang kuat, kaya dengan adanya penguasaan di wilayah sepanjang lembah Sungai Niger. Kerajaan Mali juga memiliki pengaruh yang sangat kuat di sekitar wilayahnya. Kerajaan Mali ini merupakan salah satu kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja yang pernah memerintah di sana, yaitu ada Raja Sandiata dan Raja Mansa Musa. Raja Sandiata merupakan raja yang telah menaklukkan terlebih dahulu Kerajaan Ghana. Dan pendiri dari Kerajaan Mali adalah Raja Sandiata. Jadi ketika setelah dia menaklukkan Kerajaan Ghana, lalu dia juga mendirikan Kerajaan Mali. Saat Kerajaan Mali mencapai zaman kemasan, yaitu di masa Kerajaan Mansa Musa, di mana saat itu emas merupakan sumber utama bagi Kerajaan Mali. Untuk itu Raja Mansa Musa melakukan perdagangan komoditi emas. Tetapi kehancuran Kerajaan Mali juga terjadi pada masa Kerajaan Mansa Musa karena adanya perpecahan di dalam tubuh Kerajaan Mali. Pada masa pemerintahan Mansa Musa juga terjadi ekspansi ataupun penyebaran pengaruh yang besar kepada pusat kota Timbuktu, yaitu kota Timbuktu atau Kaukau dan Djenne. Ketika daerah tersebut merupakan pusat perdagangan yang sangat berpengaruh bagi Afrika Barat. Ketika daerah tersebut adalah sebagai pusat kekayaan budaya serta pengetahuan, dan bahkan sistem militer juga sangat berpengaruh bagi Kerajaan Mali kuno, yang mana fungsi militer sangat menentukan bagi keamanan kerajaan. Sekian, terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya yang lain. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa letak Kerajaan Mali berada di sekitar Sungai Niger. Dengan informasi tersebut, terdapat sedikit gambaran bahwa Mali kuno hidup dari pertanian. Namun, pada kenyataannya, hanya sekitar 2% penduduk yang bermata pencaharian pada sektor pertanian. Hal ini disebabkan oleh adanya iklim yang kering. Sungai Niger menyediakan sumber utama bagi kehidupan, seperti perikanan, air minum, dan air untuk pertanian, di mana pada saat itu Kerajaan Mali sudah mulai mengembangkan sistem irigasi. Selain bermata pencaharian sebagai petani, penduduk Kerajaan Mali kuno juga menghasilkan garam. Hal ini disebabkan karena mereka hidup di sekitar Sahara. Adapun secara umum, barang-barang yang dihasilkan oleh Kerajaan Mali kuno adalah emas, besi, tembaga, gading, lada, kain, unta, dan budak. Mali kuno adalah salah satu negara yang kaya akan emasnya, dan itu terlihat pada masa pemerintahan Mansa Musa. Mali mengembangkan perdagangannya dan menjadi masyhur yang sampai menyebar ke daerah Eropa dan Timur Tengah. Di bawah pemerintahan Mansa Musa,
Kehidupan sosial cukup berkembang secara baik. Pusat perdagangan cukup berkembang, kemudian terdapat pusat-pusat pemerintahan, kebudayaan, dan pengetahuan. Salah satu hasilnya yaitu dengan pembangunan perpustakaan dan sekolah Islam atau madrasah dan universitas. Pada masa pemerintahannya juga telah terjalin hubungan yang baik antara pemerintah dengan rakyatnya. Hal ini dibuktikan ketika Mansa Musa melakukan ibadah haji ke Mekah pada abad ke-14. Pada perjalanannya, ia membawa beberapa orang prajurit, pengikut-pengikutnya, dan budak-budak. Selain itu, Raja juga memerintahkan untuk membangun sarana dan prasarana umum termasuk masjid. Islam sepertinya telah berkembang sejak lama di daerah kerajaan Mali kuno. Hal ini dipengaruhi oleh latar belakang kerajaan Ghana yang kerajaan awal dari Mali yang telah beragama Islam. Kehidupan dalam masyarakat sangat dipengaruhi oleh agama Islam dan sistem feodal yang sangat melekat di dalam diri warganya, sehingga dengan mudah raja dapat memerintah rakyatnya. Selanjutnya mengenai kontribusi Mali. Nah, Mali ini tuh memiliki peran penting dalam penyebaran Islam ketika masih dipimpin oleh Raja Mansa Musa. Nah, raja ini tuh berhasil menularkan pengaruh Islam di Mali kepada kota besar lainnya seperti Timbuktu, Gao, dan Jene. Nah, bahkan berkat dirinya pada suatu masa Timbuktu menjadi salah satu pusat kebudayaan yang tidak hanya berpengaruh di Afrika tetapi juga di dunia. Raja Mansa Musa merupakan seorang muslim yang taat. Nah, sepanjang masa kepemimpinannya, dia telah membangun banyak masjid. Mansa Musa juga menjadi figur yang semakin kuat di mata rakyatnya ketika dia memutuskan untuk melakukan perjalanan haji ke Mekah. Perjalanan itu bahkan masuk dalam catatan sejarah bangsa Eropa. Pada saat ini, Mali diakui sebagai negara yang mayoritas penduduknya Islam dan sangat toleran kepada pemeluk agama yang lain. Bahkan, perbedaan agama di dalam suatu keluarga tidak terlalu menjadi masalah di sana. Mereka juga saling menghadiri perayaan hari besar agama. Mali merupakan negara yang tidak membatasi kaum wanita dalam kehidupannya. Kaum wanita dapat berperan aktif dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Seperti negara berkembang lainnya, Islam di Mali masih mendapat pengaruh dari kepercayaan tradisional. Jika dilihat dari sudut pandang konstitusi, Mali merupakan negara yang toleran serta bebas dalam beragama. Pemerintah sangat menghargai setiap kegiatan peribadatan masyarakatnya dan melindunginya dengan undang-undang dasar mereka. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Muslim, Mali memutuskan untuk menjadi negara sekuler yang tidak mendasarkan negaranya berdasar agama tertentu dan juga memisahkan kehidupan beragama dan sosial budaya mereka. Sejak pemilihan Mali pada April dan Mei 2002, Mali menjadi negara sekuler karena peristiwa penyeruan dari pemimpin Islam garis kanan kepada umat muslim untuk memilih mantan Perdana Menteri, yaitu Ibrahim Boubacar Keïta. Namun, Dewan Tinggi, organisasi paling senior, mengingatkan mereka untuk memilih pemimpin berdasarkan pilihan mereka sendiri. Pada masa Kekaisaran Mali, telah berkembang budaya pembangunan masjid dan sarana lain yang memiliki teknik yang sangat tinggi. Peninggalan dari semua itu masih dapat ditemui hingga sekarang ini, khususnya yang terletak di Jene, yaitu Masjid Agung Jene, yang terletak di pedalaman gersang Gurun Sahara yang panas di Mali Selatan. Masjid Agung Jene memiliki struktur bangunan yang memikat dan langsung memicu imajinasi.
Dengan tinggi hampir 20 meter dan dibangun di atas lahan sepanjang 91 meter, bangunan itu adalah bangunan berbahan baku lumpur terbesar di dunia dan contoh terbaik arsitektur Sudano Sahel, gaya bangunan di wilayah setempat yang memiliki ciri khas plesteran batako dan perancah kayu. Semua masih berdiri kokoh hingga saat ini, yang dapat membuktikan bahwa pengetahuan akan pembangunan itu sudah sangat tinggi. Musik Mali berasal dari kerajaan Mande. Penduduk Mande banyak melahirkan para musisi yang dinamakan jeli, yang menghasilkan musik populer yang dipadukan dengan musik tradisional. Musik ini dipengaruhi oleh kelompok etnis di sekitar Mali, seperti bentuk musik orang-orang Moor dan Eropa. Lukisan dinding batu di Gao dan Timbuktu menunjukkan bahwa Mali telah dihuni sejak tahun 50.000 sebelum Masehi. Pakaian bolokan Vini khas dari Mali yang terbuat dari buatan tangan yang dicelup dengan lumpur yang hanya ada di Mali. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.